Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya ada dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi yaitu tentang yang berubah dari tubuhku. Apa yang berubah dari tubuhku? Tentu saja, tubuh yang kalian miliki sekarang tidak sama dengan yang dulu. Kamu mau tahu, remaja itu apa sih? Pengertian remaja. Remaja adalah suatu masa peralihan antara masa anak-anak menuju ke dewasa. Ada yang disebut dengan remaja awal, yaitu usia antara 9 sampai dengan 15 tahun, seperti masa yang sekarang kalian alami ini. Dalam masa remaja, terjadi beberapa perubahan fisik. Perubahan fisik remaja itu apa sih? Perubahan fisik remaja adalah perubahan-perubahan fisik yang terjadi dan merupakan gejala utama dalam pertumbuhan remaja. Ada yang merupakan perubahan primer atau perubahan utama dan ada juga yang merupakan perubahan sekunder. Perubahan fisik remaja dibagi menjadi dua, yaitu perubahan eksternal dan perubahan internal. Perubahan eksternal adalah merupakan perubahan yang terjadi dari luar tubuh. Bisa kita lihat, sedangkan perubahan-perubahan internal adalah perubahan yang terjadi dari dalam tubuh kita. Perubahan eksternal contohnya adalah tinggi badan, berat tubuh, proporsi tubuh, organ seks, dan ciri-ciri seks sekunder. Sedangkan perubahan internal yaitu sistem pernapasan, sistem pencernaan, sistem peredaran darah, sistem jaringan tubuh, dan juga sistem endokrin. Perubahan sekunder yang terjadi pada perempuan tentu saja tidak sama dengan perubahan sekunder yang terjadi pada laki-laki. Mari kita bahas perubahan sekunder yang terjadi pada perempuan. Yang pertama, payudara membesar. Kedua, pinggul membesar. Ketiga, tumbuhnya rambut-rambut halus di daerah tertentu. Dan yang terakhir adalah mengalami menstruasi. Dari berbagai perubahan fisik yang terjadi pada perempuan tadi, ada yang disebut dengan istilah menstruasi. Apakah menstruasi itu? Menstruasi adalah proses meluruhnya sel telur yang tidak dibuahi dan darah yang ada di dinding rahim meluruh keluar melalui vagina. Hal ini terjadi ketika seorang perempuan memasuki masa pubertas dan dapat terjadi antara usia 9 sampai 15 tahun. Ini adalah normal dan tidak perlu ditakuti. Ini menjadi pertanda bahwa seorang anak perempuan secara fisik dapat mengalami kehamilan dan mulai masuk masa kedewasaan. Bagaimana cara menyikapi perubahan fisik tersebut? Pada perempuan yang sudah mengalami perubahan-perubahan fisik, diharapkan agar tidak takut ataupun menjadi panik. Apabila menghadapi payudara yang sudah mulai membesar, berarti yang harus dilakukan adalah menggunakan bra atau BH. Kemudian, jika pinggulnya membesar, maka pergunakanlah pakaian yang longgar. Sedangkan untuk tumbuhnya rambut-rambut halus di daerah tertentu seperti contohnya di ketiak ataupun misalkan di daerah yang lain, maka harus rajin membersihkan diri. Jangan lupa, mulai boleh mempergunakan deodoran untuk di ketiak. Bagi anak perempuan yang sudah mengalami menstruasi, alangkah lebih baiknya menjaga kebersihan tubuh lebih ditingkatkan lagi, terutama untuk organ reproduksinya. Gunakan pembalut ketika sedang mengalami menstruasi dan wajib diganti setiap 4-6 jam satu kali. Jangan lupa, pembalut bekas pakai harus dicuci terlebih dahulu sebelum dibuang ya. Lebih baik menggunakan pembalut yang kain supaya bisa dicuci dan dipakai ulang. Jangan lupa pula mencuci dan menjemur di panas terik matahari. Mari kita bahas perubahan sekunder yang terjadi pada laki-laki. Yang pertama, suara membesar. Yang kedua, tumbuhnya jakun. Yang ketiga, dada membidang. Yang keempat, tumbuhnya rambut-rambut halus di daerah tertentu. Yang kelima, mengalami mimpi basah. Dari beberapa perubahan sekunder yang terjadi pada laki-laki, ada yang disebut dengan istilah mimpi basah. Apakah mimpi basah itu? Mimpi basah adalah pelepasan spontan air mani dari alat kelamin laki-laki atau penis yang terjadi ketika tertidur dan bermimpi. Bisa kita simpulkan bahwa mimpi basah ini terjadi secara tidak sadar dan spontan. Hal ini adalah normal dan wajar dan merupakan proses dari pertumbuhan laki-laki. Bagaimana cara menyikapi perubahan fisik tersebut? Secara umum, anak laki-laki yang menginjak remaja harus menjaga kebersihan tubuhnya terutama organ reproduksinya. Jangan malas untuk mandi. Mulai diperbolehkan mempergunakan deodoran dan parfum agar tubuhnya tetap wangi.
Jika sudah mengalami mimpi basah, harus segera bangun dan membersihkan organ reproduksinya, serta membersihkan pakaian dan juga spray yang dipakai jika air maninya juga terkena ke spray tersebut. Selain perubahan fisik, ada juga perubahan psikis yang terjadi pada anak remaja, baik laki-laki maupun perempuan. Perubahan psikis pada perempuan antara lain, premenstrual syndrome atau PMS merupakan kombinasi dari perubahan emosi, fisik, psikologi yang terjadi setelah ovulasi dan selesai setelah menstruasi berakhir. Tanda-tanda PMS antara lain lekas marah, depresi, menangis, terlalu sensitif atau biasa kita sebut dengan istilah baper, sedih, serta marah yang kadang tanpa sebab. Perubahan psikis pada laki-laki antara lain mudah emosi atau malah menjadi sangat pemalu sehingga tidak mau lagi bergaul dengan perempuan. Selain daripada perubahan fisik dan juga perubahan psikis, bagaimana dengan kebutuhan gizi remaja baik pada laki-laki maupun pada perempuan? Nah, kebutuhan gizi remaja perempuan seiring dengan pertumbuhan hormon yang terjadi pada masa remaja, tentu saja kebutuhan gizinya juga akan sangat meningkat. Kehilangan darah selama masa menstruasi membuat tubuh harus mendapat asupan gizi yang cukup dan seimbang. Makan makanan yang memiliki kandungan zat besi yang tinggi dapat menggantikan zat besi yang hilang pada saat menstruasi. Contohnya, sayuran berwarna hijau gelap, tempe, tahu, buncis, kacang, gandum, dan daging merah. Tidak lupa pula makan makanan yang mengandung banyak vitamin C untuk meningkatkan penyerapan zat besi tersebut. Contohnya jeruk, apel, pepaya, anggur, dan sebagainya. Untuk mencegah anemia, dibutuhkan makanan yang banyak mengandung vitamin B, seperti telur, kacang-kacangan, biji-bijian, dan juga beras merah. Jangan lupa juga untuk minum air putih sebanyak minimal 2 liter per hari. Lantas bagaimana dengan kebutuhan gizi pada anak laki-laki? Kebutuhan gizi remaja laki-laki meningkat secara signifikan hingga 2000 kalori untuk makan siang saja. Karena itu penting bagi laki-laki untuk mendapatkan nutrisi yang baik untuk menunjang pertumbuhannya. Makan makanan yang mengandung banyak protein seperti telur, daging, ikan, dan juga susu. Tidak lupa pula sayuran hijau dan buah-buahan juga akan membantu pertumbuhan secara maksimal. Setelah mendengarkan berbagai penjelasan tadi, sekarang mudah-mudahan kalian dapat menyikapi perubahan yang terjadi pada tubuh kalian. Bagaimana cara menyikapinya? 1. Tidak usah takut dan panik. Yang kedua, selalu berkomunikasi dan berkonsultasi dengan orang tua dan guru tentang perubahan tubuhmu. Jangan sampai kalian tidak terbuka dengan orang tua sendiri ya. Yang ketiga, jagalah selalu pergaulanmu agar selalu berada di lingkungan yang positif. Yang keempat, selalu menjaga kebersihan tubuh dan kesehatannya. Yang kelima, makan makanan sehat bergizi seimbang agar dapat menunjang pertumbuhanmu. Yang terakhir, jadilah remaja yang cerdas, sehat, dan ceria. Demikian materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk semua. Terima kasih banyak atas semua perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.